ngobrol-ngobrol tentang YouTube, ya enggak? Wih, halo. Terima kasih nih yang sudah berkunjung di channel Ahmad Arif Perdana. Kita mau santai-santai dulu, refreshing, cukur rambut di salon barbershop Adi Barbershop. Adi Barbershop. Beliau tuh yang punya tuh sempat ini ya, cukur rambut. Pernah artis juga ya? Pernah artis juga. Nah, sekarang dia usaha apa nih? Sekarang sambil usaha kopi. Usaha kopi. Jadi udah mulai makin berkembang nih. Iya. Jadi salon artisnya udah enggak ya, udah berkurang ya. Iya. Udah enggak ada lagi job untuk artis lagi ya. Oh. Boleh komentar. Halo, Asep Pratama. Halo. Ini kita mau cukur rambut dengan siapa, Mas? Mas Aziz. Mas Aziz ini juga punya channel YouTube juga. Tapi ya gitulah, ada masalah karena teguran pedoman komunitas ya, Mas ya? Iya. Sama teguran hak cipta. Nanti kita tanya-tanya aja nih, kenapa sih bisa kena teguran? Dan aku juga mau kasih update informasi mengenai YouTube Made On. Ya, jadi ada informasi terbaru tentang YouTube dari Nick Mohan. Nanti kita lihat aja, putar, tonton sama-sama rame-rame. Di perangkat saya satunya lagi nih, nanti kita liatin aja. Oke, kita sekarang cukur rambut, Mas. Ini saya mau dicukur rambut apa nih? Yang maunya mau gimana? Wah, yang pasti ganteng aja lah ya. Nyesuaiin aja apa? Nyesuaiin model yang Jadi mana tuh? Sekalian kita cukur rambut juga ya, santai-santai ya. Mungkin yang mau belajar-belajar, lihat mulai cukur rambutnya atau tanya-tanya, jenggot cukur, Bang, sampai keriting gitu. Siap. Oleh Gyu. Terima kasih infonya. Boleh. Mas Aziz, cukurin katanya. Cukurin. Siap, thank you. Iya nih. Nanti kita cukurin. Ada saran nggak nih? Pada potong rambut apa nih, model apa nih? Ada saran, masukan? Cukur rambut apa nih? Ada di sini tuh top knot ya. Top knot. Terus ada juga French crop. Quit. Ya kan? Saran Mas Aziz yang mana, Mas Aziz? Kayak kita kan agak Asia gitu ya. Kayaknya dibikin agak panjang apa yang rapi? Agak pendek lah. Pendek aja. Pendek, rapi, tapi jangan cepak-cepak gini ya. Aduh, bahaya ini. Cepak-cepak kayak gini ya. Jadi ini. Waduh, gawat ya. Saya umur 42. Mas Aziz umur berapa, Mas Aziz? Masih muda lah, 36 ya. Ini ada buzz cut. Ada mulet. Mungkin ada masukan, mau kasih apa nih? Ada spiky juga, ya kan? Spiky dia pendek. Spiky pendek ya, kayak gini ya. Ini cocoknya mukanya kayak apa kalau kita orang Indonesia? Orang Aceh? Orang mana kira-kira? Kalau kita kan manis-manis gitu deh. Ini kayaknya agak rahang-rahang yang kuat gitu ya. Ya nggak sih? Ini rahang-rahang yang kuat gitu ya. Tuh. Manly katanya ya. Kita cukur jenggot dulu apa gimana, Mas? Nanti aja setelah ini aja. Nanti setelah ini. Nanti kita lihat aja rapinya kayak apa. Ini before-nya ya. Before-nya kayak gini. Sebelumnya. Gitu. Yang rapi ya. Ini biar subscriber, biar penonton seru nih. Kita lihat aja nih. Kalian bahas-bahas. Itu tempo hari kita bahas tentang YouTube juga. Aku lihat juga channel YouTube-nya Mas Aziz. Aku lihat waktu itu belum ada teguran pedoman komunitas sih. Saya lihat sih aman-aman aja ya. Terus aku lihat anaknya sih yang kadang-kala live streaming, kadang shorts ya. Iya. Anaknya, jadi channel YouTube-nya Mas Aziz gitu udah dikuasain sama anaknya lah gitu ya. Tapi belum monet itu, dia
subscriber udah memenuhi ya Mas ya? Udah. Subscriber memenuhi, cuman persyaratan jam tayang itu belum memenuhi, mau itu yang video panjang, baik itu juga video pendeknya ya. Nah, aku udah kasih wanti-wanti ke Mas Ajis. Mas Ajis, ini kalau bisa, kalau live streamingnya itu untuk anaknya jangan tampil, saya bilang. Kalau bisa diawasi, ditemani sama orang dewasa, atau kalau bisa hindari deh, gitu, jangan langsung live streaming. Nah, terus ini saya datang lagi nih untuk cukur rambut lagi nih, bahas-bahas kan, saya curiga nih ya, ternyata bener aja ya Mas Ajis ya. Oh, kena monet. Kena monet. Kok kena monet? Enak dong kalau kena monet. Kena teguran. Kena teguran pedoman komunitas nih teman-teman. Aduh, sayang banget, saya bilang. Jadi kalau anaknya yang muncul ya, sebenarnya bisa banding teman-teman. Sebenarnya bisa banding, itu kira-kira itu mungkin kesalahan atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya benar-benar pure murni, aduh memang gue salah deh gitu kan, nggak terawasi lah ya, anak-anak tiba-tiba langsung main gitu terus live streaming, ya kita nggak bisa banding juga sih, kita bakal kalah juga ya Mas Ajis ya. Jadi agak-agak percuma aja gitu, karena kita tahu kesalahan kita gitu. Nah, paling salah satu ngatasinya tunggu sampai 9 bulan, 90 hari. Iya. 3 bulan. Kita lihat, pantau aja dalam kondisi 3 bulan, 90 hari ini. Itu misalnya kenanya di email dari tanggal berapa, bulan berapa, nanti 90 harinya. Jadi berapa, jadi moga-moga sih terlepas ya. Jadi udah bisa. Karena itu sebenarnya jatuhnya live streamingnya terkena pembatasan. Itu. Sehingga tidak bisa live streaming. Tapi nanti juga dipantau apa itu namanya, fitur menengahnya ya, masih aktif atau enggak, fitur lanjutannya juga masih aktif atau enggak, Mas Ajis. Itu. Nah, terus ya semoga sih langsung teratasi ya, karena kalau kondisi kayak gitu kita kena pembatasan, mau banding juga susah gitu, karena kondisi anak yang langsung live streaming gitu. Tapi kalau teguran pedoman komunitasnya live streamingnya mungkin tidak sesuai, seharusnya tidak salah, kita bisa banding tuh. Karena ini kondisi ya udahlah memang salah gitu kan, ya mau gimana lagi, udah kita jalanin hukuman kita gitu. Bikin komaher aja ya. Komaher. Jadi jangan terlalu tipis juga sama. Iya. Nanti atas rapihin. Iya. Nah, boleh Mas Ajis bahas-bahas nih tentang cara salonnya nih, ajarin buat penontonnya Mas Ajis, dari expertnya Mas Ajis. Kenapa mulainya dari belakang Mas Ajis? Kenapa nggak di depan? Atau kenapa nggak ada jenggot dulu? Itu ya, enaknya dari belakang sih ya. Oh gitu. Jadi nah terus apa ya, mulai diambil yang bagian tengahnya atau dibentuk dulu langsung diikat rambutnya atau gimana Mas Ajis? Ini kenapa langsung diikat yang rambut panjangnya terus ngambil belakang dulu Mas Ajis? Kalau ini kan atas kan dia buat parting ya, nata biar rambutnya nggak kena yang paling atas gitu. Teman-teman, suaraku kan kedengeran nggak ya? Aman nggak ya?
suaraku? Kalau kurang terlalu jelas, nanti bilang aja, nanti aku pindahin mic wireless saya, dipindahin ke depan, di luar. Jadi gimana Mas Ajis itu tadi? Kenapa? Iya, karena yang mau dipotong kan yang paling bawah, ya kan. Jadi buat ngerapihin yang paling atas ya, biar nggak kena dulu. Rapin dulu, bentuk dulu gitu ya. Jadi yang dipotongnya bawah dulu aja, atas jangan kena. Tapi ini kalau misalkan perempuan nih ya, untuk cewek, ini ngambilnya nggak bagian dalam gini dulu ya, dia lain lagi ya, jenis motongnya ya. Iya. Apa, poni dulu yang dipotong? Sama, partingan juga sih. Oh, apa karting? Namanya kan dibagi. Oke, berarti ini di karting dulu ya. Jadi saya tuh ada uyang-uyang 2 ya, kiri kanan ya. Nah, jadi ada tips dari Mas Ajis kalau misalkan uyang-uyangnya 2 gimana Mas Ajis? Atau yang dominannya kemana gitu Mas Ajis? Tadi saya nggak lihat uyang-uyangnya sih ya. Oh gitu. Jadi ngikutin alurnya aja. Ngikutin alurnya ya. Kalau dia belahnya sebelah kiri atau kanan atau tengah gitu ya. Jadi dia lemesnya kemana nih? Nanti kita ngikutin. Tapi ini teman-teman, ini bukan tentang channel ini, video ini bukan tentang persalonan ya. Jadi ini saya lagi ke salon langganan, gitu kan. Udah lama nggak kesini lagi. Ya kita mau ngobrol-ngobrol teman-teman, misalnya ini santai-santai aja, biar saya refreshing juga nih tampilan rambutnya, biar nggak terlalu kusem gitu istilahnya, biar fresh ya, refreshing. Karena Mas Ajis juga orangnya enak, karena dia juga punya channel YouTube. Kita bisa saling diskusi tuh, bahas tentang YouTube, tentang per-YouTubean. Nah, di sini saya juga sebenarnya ada informasi Mas Ajis di Made on YouTube. Tunggu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi tiap tahun itu YouTube itu ada namanya Made on YouTube. Beberapa kreator diundang, ada yang dari ya, sorry terputus internetnya ya, sorry terputus ya. Nah, kita putar apa yang dibahas di Made on YouTube 2025. Kita tonton sama-sama ya. And they just announced a lot. Here's the main headlines for you right now. Welcome to our 4th annual Made on YouTube. I'm incredibly proud to announce that over the last 4 years, we've paid out over $100 billion. $100 billion dibayar untuk ke kreator-kreator. Today we're unveiling new AI-powered products that will help shape tentang our AI. next 20 years. We're focusing our investments across 3 key areas: creation, connection, and business. Okay. Now I'm going to hand it over to a few creators and artists to show you what these tools can really do. VO3 will be available to everyone directly. Ini ada VO3. Which now includes the ability to ada VO3. You'll also be able to add completely new objects into existing video footage. You just select your 8-second clip, choose what goes in from the suggested prompts, and boom. When YouTube showed me this new Ask Studio feature, choose what goes in from the suggested prompts, and boom. When YouTube showed me this new Ask Studio feature, Asli Alexander. Like, yes, finally.
Now when I want to get Samping insights TV-nya about our cukup ya. channel Jadi and ini YouTube audience, Studio. I can just ask Studio. Udah oke. Let me Coba show you ini how it teman-teman. works. Catch me up on Oke ya. bringing my mom back to Ini Korea di YouTube for the first Studio time ya. since she left at 12 years old. Di tampilan browser. It's not Jadi just kita bisa giving ngobrol stats. dengan AI It's telling di me what's YouTube Studio. resonating Itu with my fitur-fitur audience and baru ya, surfacing comments that show yang udah emotional disiapin connection. oleh YouTube untuk kita kreator. With this new feature, Nah, di sini I can nih test out 3 ada thumbnail A/B testing. Ada yang sudah tahu belum? Thumbnail A/B testing. Jadi kita ini fitur ini udah ada, udah launching. Tapi ini dibahas lagi di Madon YouTube. A/B testing tuh kita membandingkan thumbnail-thumbnail yang mana kiranya audiens tuh tertarik untuk nonton. Kesempatan untuk dikliknya oleh penonton tuh yang mana yang tertarik gitu kan. Karena thumbnail tuh mempengaruhi untuk penonton ngeklik gitu. Dari apa namanya tulisan gitu yang bikin tertarik atau mungkin clickbait-nya gitu. Tapi jangan sampai jauh dari isi materi gitu kan. Nanti dari ketiga thumbnail ini akan ada apa itu namanya reportnya bahwa yang ini akan lebih banyak di klik gitu, Mas Anjes. Ini A/B testing. Kurang lebih seperti itu nih teman-teman. Oke, kita putar lagi ya. With this new feature, I can test out 3 title ideas with a combination of thumbnails and can get actual data on which one generates the most watch time. Nah, Collaboration. dan kolaborasi. That's how it works. So if you're in a video, whether you co-hosted it or just appeared in a segment, you can invite up to 5 other creators to be officially added as collaborators. That means the video will appear with all collaborator names across the platform. It also shows up in the subs feed and can get recommended to all collaborator audiences. AI is a powerful creative partner. Nah, yang ini keren nih. Yang keren ini nih sekarang nih, auto dubbing. Tapi fitur itu ada yang masih berfungsi, ada yang enggak ya. Jadi ada yang menonaktifkannya gitu. Jadi misalnya kreatornya itu tidak mengaktifkan itu. Ya udah. Tapi sekarang karena banyak fitur yang terbaru ya, nih teman-teman. Itu kadang-kala ada suatu hal sering muncul masalah seperti live streaming, komentarnya nggak nongol gitu, nggak muncul. Tempo hari beberapa minggu yang lalu kayak gitu, nggak muncul komentar live streamingnya. Jadi penonton, loh kok nggak ada komentarnya, kosong gitu. Terus komentar video-video juga kosong. Padahal mah ada komentarnya sebenarnya gitu. Tapi sekarang sudah diperbaiki permasalahan itu, sudah diatasi. Tapi masih aja ada yang mengalami kendala seperti itu, Mas Ajis. Penonton tidak bisa live streaming. Bukan tidak bisa live streaming, maksudnya tidak bisa lihat berkomentar di live streaming ataupun di video-video channel-channel komentar. Sebenarnya sih kalau misalnya masih kondisi sebenarnya udah diatasin kan. Tapi kalau masih ada kejadian seperti itu, ya sebenarnya klik aja kolom kosong yang komentar itu. Saya juga ngalamin, klik aja kosong kolom komentar itu yang hitam atau yang warna putih, diklik, ya kan. Nanti kebuka, ketutup, buka lagi gitu di live komentar, chatnya, chat live streaming, dan di video komentarnya. Itu ya. Kita lagi. Creators need a tool that Amjad makes Hanif. videos accessible to a global audience. That's where auto dubbing is changing the game. We're now taking it a step further with an update that not only translates audio, but reanimates lip movement to look more natural in the new language. Nah, auto dubbingnya udah synchronize dengan lip, gerakan bibirnya. Ini udah kerjasama sama AI, canggih nih, canggih. Jadi fiturnya udah selain ngomongnya jadi bahasa Indonesia misalnya orang bule, tapi bibirnya tuh udah bisa mengikuti. Canggih fiturnya, keren. Moga sih nggak ada terjadi masalah kayak yang minggu-minggu lalu live stream komentar itu sempat hilang atau apa. Sekarang sih udah diperbaiki, moga-moga udah oke lah gitu ya ke depannya. So start I'll start telling you about the things that have really changed
First of all, the camera department. Today, I'm excited to announce that in the coming months, we're rolling out a new likeness detection beta to all creators in the YouTube Partner Program. Creators like Dr. Mike will soon have a place where they can identify and manage instances of their likeness being replicated in AI-generated content. I love streaming, which is fortunate because it's Nih, been a live huge streaming. part of my growth as a creator. Now, my audience can watch content alongside me the same way they hang out with me when I'm playing a game. You can even react live to other creators' content too. When I saw this new tool that lets you stream across both vertical and horizontal formats with one combined chat, my jaw dropped. It will stream to both your short feed and as a horizontal video. This new feature uses AI to analyze your mobile live stream, identify the best moments, and suggest them as shorts to post, all while keeping us creators in control. For podcasters, shorter content provides a big boost to reach because viewers are way more likely to click on a shorter video than a full episode. Which is why it's great that now we have this tool that makes it easier than ever to clip the parts that are really amazing, as opposed to the ones that are just regular amazing. Wah, keren. And soon you'll be able to use this. Keren banget ini. Jadi kita bercakap-cakap di video gitu ya. Dia langsung muncul di deskripsi percakapan itu, langsung persis ada gitu. Ada timestampnya juga ada muncul. Canggih banget. Tapi kira-kira di Indonesia nggak nih? Kapan nih di Indonesia? Biasanya sih belakangan. Fitur-fitur yang baru ini baru nih, yang kayak gini nih. Sebenarnya sih udah dapat infonya, tapi kan kadang perlu testing dulu ya ke pengguna, terus ke beberapa channel dulu, diaktifkan muncul enggak gitu ya. Keren nih fitur-fiturnya. Shorts too, customized for the format, which is essential if you're trying to expand your reach. In order to earn money from YouTube Shopping, I need to Nah, manually YouTube tag Shopping nih. products that I feature in my Affiliate. videos at the exact moment I show Coba them. tanya-tanya, That's where silakan. AI can help. With new features like auto Di Shopee, tagging and timestamps, auto tagging dan all I have timestamp. to do is opt in, and YouTube uses AI to identify and Nih, jadi kita menaruh produk ini, misalnya gunting rambut atau sisir. Kita mau nunjukin produk itu kan nggak di menit pertama gitu kan. Dia jangan sampai muncul produknya itu ngalangin tampilan monitor kita gitu kan. Nanti pas muncul di menit berapa nih tentang gunting atau tentang sisir, mau taruh di 5 menit, nanti ini bisa di setel gitu, di setting. Jadi nggak otomatis dari awal sampai akhir muncul gunting terus, enggak gitu. Ini bisa diatur menitnya. Canggih nih Mas Ajis. Live streamingnya. apply the best times Apa namanya? to display the tags I got. YouTube Shopping. Area that's not only important to Kita kerjasama partnernya ke Shopee Affiliate. One of the ways they're doing this is with a new feature that lets creators add a link to brands' websites directly in their shorts. YouTube is also working on a way for Brand creators deals. to Dynamic brand segment. dynamically Keren ya. insert segments into long-form videos. So you can swap them in and out later. I'll be able to update, remonetize those segments, or even sell sponsored segments in different countries to different brands. The next chapter is yours to write, and we can't wait to see what you create. Because the future of entertainment and creativity will be made on YouTube. Gini dulu. That's all, folks. Don't forget to like and subscribe. Peace. Ya jadi begini coba. Ini karena pakai VO3. Nah, karena pakai VO3 nih. Jadi bikinnya udah VO3. Padahal manusia biasa tapi udah bisa muncul kayak gini. Jadi pakai AI luar biasa. Tapi ini di shorts ya, video shorts. Bukan di video panjang. Keren ya, made on YouTube. Nanti tahun depan beda lagi fiturnya. Ini yang udah launching aja, yang udah resmi. Luar biasa ya. Jadi ini model apa Mas Ajis?
Ya, Kita balik lagi ke Komaher. rambut. Gara-gara tadi bahas mad on YouTube. Gimana Mas Ajis? Ini model Komaher aja sih. Komaher. Model. Komaher. Yang kayak gimana sih gambarnya? Komaher. Komaher. Kita lihat Komaher kayak apa. Ini sebenarnya tampilannya udah Komaher ya. Tapi maksudnya apa sih Komaher? Gimana teman-teman? Tampilan belakang. Nah, jadi cepat sekali ya kalau pakai apa itu namanya, mesin potong rumputnya. Mesin potong rumput. Clipper. Iya. Tahu nggak ada kayaknya di situ keterangan Komahernya. Komahernya nggak ada. Ini out of di luar menu. Di luar rambut. menu. Di luar menu cukur rambut. Di luar menu makanan ya. Tapi kalau Komaher mah emang potongan masuk semua sih ya. Bukan kayak dia gini. bagus. Dia seat part itu emang tipis. Oh. Terus ininya harus ituin kan biasanya. Oh. Atas. Tempo hari kita pakai ini ya, side part ya. Iya. Waktu itu ya. Jadi tempo hari aku pakai side part nih. Kayak gini. Tapi namanya side part. Side part. Kayak gini. Tempo hari gitu ya. Jadi tipis pinggirnya, tapi dia harus naik gini ya. Volume ya, dibikin volume ya. Biar dia tinggi ininya ya, bagian atasnya. Aduh, rambut saya mah udah tipis, tapi atasnya tipis nggak sih Mas? Atasnya masih tebel sih ya. Tebel ya, jadi bisa ya sebenarnya side part ya. Tapi harus tiap hari pakai paling enggak ya kayak pomade. Pakai pomade. Nah, pakai pomade tuh harus rajin-rajin pakai pomade. Jadi ini udah Mas Ajis? Udah. Jenggotnya belum? Itu permintaan teman-teman kita nih. Mas Giu, peringkat 1, #1 saya tuh, jenggot cukur bang sampai keriting gitu. Kita masa mau udahan, jangan udahan dulu Mas Ajis. Ini mau cukur gimana jenggotnya? Dipotong? Jangan sampai habis, kita rapi aja, rapi. Nomor 3 lah ya. Kan segini lah ya, segini, ya kan? Tapi rapi gitu. Miring tuh, masih miring sebelah. Jangan habis. Masih panjang. Mau sunah ya jenggotnya ya. Iya. Kalian dirapiin. Sebelah sana lagi, ini terlalu tipis yang sebelah kiri. Iya. Yang habis nanti. Nah, ini sebelah, udah pas ya. Gimana nih, udah rapi belum? Jenggotnya tuh udah nggak keriting-keriting lagi tuh. Katanya jenggot cukur bang, sampai keriting gitu. Aman kan? Aman ya. Mau dicuci nggak? Kita dapat bonus keramas. Kita arahin situ ya kameranya ya. Nah, sini dapat ya. Sini dapat kayaknya ya. Kasih tahu ya, kira-kira
Oke nggak ya? Gimana hasilnya? Up, segini? Oke. Ini nggak sampai basah. Oh, hangat airnya. Tahun lalu tuh ada Mado on YouTube juga, Mas Ajis. Tahun lalu. Tahun ini ada juga. Ada lagi sebenarnya di awal tahun ini tuh ada Google I.O. Nah, itu semua produk Google dibahas. Itu ada yang bisa nonton di live streamnya, ada yang bisa kalau misalnya bisa datang ke sana ya datang. Ada undangannya, misalnya mau ikutan daftar undangan ada. Ya nggak, kayaknya sih ngongkos sendiri ke sana. Itu udah kayak konser Di sana ya. Jadi panggungnya tuh gede banget, terus penontonnya banyak. Tapi kalau di Indonesia biasanya orang-orang media tuh kayaknya sih dibayarin kantornya ya ke sana. Update-update tentang produk-produk Google. Handphone Google ya, handphone Google. Dia ada model fold juga, model lipat. Sekarang kan lagi rame tuh model lipat handphone Android tuh. Aduh, adem ya Mas Ajis. Rasanya pengen tidur. Enak dikamasin begini. Jadi pengen ngantuk. Oke. Selesai. Terus ada juga selain teguran pedoman komunitas, ada juga teguran hak cipta ya Mas Ajis ya? Hak cipta. Hak Ada. Soalnya saya juga kadang pakai ini sih ya. Maunya ngupload video yang apa? Yang punya orang kayak gitu. Jadi apa? Video memang sih kalau tapi klaim ID atau teguran hak cipta? klaim ID. Kalau klaim ID gimana nih? Nah, kalau klaim ID itu biasanya sih kita dikasih informasi email gitu kan bahwa video ini apa itu namanya terkena hak cipta tapi bukan teguran. Terkena hak cipta tapi bukan teguran. Biasanya kalau klaim ID nanti bisa kita ngatasinnya dengan biasanya videonya dipotong, di-cut, kita potong bagian itu, kita ganti musik yang lain, kita ganti atau di mute, atau kita ganti, kan bisa tuh ganti dengan musik yang lain gitu kan, dengan YouTube Studio Library kan, nah, bisa diganti dengan itu biasanya ngatasin klaim ID. Kalau teguran hak cipta, kita biasanya nggak bisa ngupload, terus kita ada muncul teguran, video dihapus. Biasanya kalau teguran satu, video dihapus sama pemilik hak ciptanya.
Oh, oh. Gitu. Kalau klaim ID masih aman, tapi jadi istilahnya klaim ID itu diketahui sama YouTube ya kan, ada sistemnya otomatis bahwa ini ada bagian videonya, ada musik gitu, musik pemilik hak cipta ya kan. Nah, nanti biasanya itu otomatis, tapi ada juga yang nggak otomatis, Mas. Nah, nanti dia di apa namanya teh, pemilik hak cipta itu nanti akan ngecek, menelusuri, oh kena, ini ada lagunya nih, tapi tergantung pemilik hak cipta ini mau kasih klaim ID doang atau kasih teguran atau berbagi monet, penghasilan monetnya gitu kan, klaim ID. Ini udah. Ini udah ya? Udah. Tuh, gimana teman-teman? Udah. Sip ya. Aman ya? Aman. Lanjutin nggak itu channel YouTube-nya? Nggak tahu dah. Nggak tahu ya katanya. Gimana Udah nih bingung teman-teman? itunya. Maunya mau dibenerin ya. Oh, ya bikin baru lagi kalau nggak. Iya, palingannya bikin baru lagi. Ya. Kalau masih semangat. Padahal saya udah kasih tahu loh. Ya kan, tiap harinya ini Mas Ajis kan potong rambut, cukur rambut ya. Ya bikin konten cukur rambut aja di kayak gini saya. Uploadin. Ya kan? Pasang di sini ya kan. Tapi kita balik lagi dulu, izin dulu sama customer. Iya. Mau nggak gitu kan, videoin. Itu aja, ngambil cara cukur rambut. Sebenarnya udah hobinya tiap harinya kan cukur rambut. Bikin konten cukur rambut. Iya kan? Gitu kalau saran saya sih, ya nggak? Oke, teman-teman, gimana hasilnya? Jangan lupa klik tombol subscribe, berikut tombol lonceng ya. Kita nantikan video live streaming di lain kesempatan di tempat yang berbeda. Oke, see you. Thank you. Terima kasih.